batik di Bandung ini boleh menunjukkan sangat perkembangan cukup bagus ya. Terlihat dan terpantau dari banyak perajin-perajin batik baru yang ingin mencoba mengembangkan industri kerajinan batik. Sejarah singkatnya adalah Batik Komar berdiri tahun 98. Ya, tapi sebelum 98 itu Pak Komar mengikuti lomba desain batik internasional. Ya, di Jogja. Waktu itu pesertanya memang banyak, ada dari Jepang, dari negara-negara asing juga ada. Dan alhamdulillah dasar dari lomba itu, ya berdasarkan lomba itu saya juara pertama. Kemudian setelah itu dengan predikat juara itu saya terus belajar. Ya, jadi Batik Komar itu sebenarnya awalnya itu saya batik Cirebonan awalnya. Referensi literatur, jadi cari dulu buku referensinya, literaturnya saya pelajari. Misalkan tema tentang moluska. Apa itu moluska? Nah, nanti moluska itu dibagi menjadi dua kelompok, ya, film Gastropoda sama Bivalvia. Nah, Gastropoda itu apa? Bivalvia itu apa? Nah, Pak Komar harus tahu dulu. Jadi nanti jelas kalau mau mengembangkan. Kalau proses produksi batik, saya pikir hampir di semua tempat daerah hampir sama. Ya, nah, kecuali kalau variannya itu adalah produknya. Ada yang nanti misalkan ada yang mengembangkan lebih ke arah batik-batik cap, tulisnya ditinggalkan. Ada yang juga tulis capnya ditinggalkan. Ada yang kombinasi. Nah, kalau Pak Komar di sini Batik Komar mengembangkannya hanya kepada untuk bahan busana fashion, kemudian aksesorisnya itu adalah dasi, terus pernak-perniknya itu dari perca-perca yang kita kumpulkan dari potong, yang kalau motong kain itu kan harus ada sisa tuh ya, sisanya kita kumpulkan, kita bikin produk seperti tas, dompet. Pada umumnya batik itu kurang lebih sekitar 7 tahap. 7 tahap ya, dari mulai nanti gambar sketsa, boleh sketsa dulu, kemudian penyampaian bahan, kemudian nanti tracing, ya tracing, atau juga nanti jika selain tracing bisa juga dengan menggunakan teknik yang lain, ya dengan dilengreng. Nah, kemudian nanti setelah itu baru teknik isen-isen. Dari teknik isen-isen nanti proses pewarnaan, dari proses pewarnaan nanti penutupan, ya kan? Penutupan kalau sudah, ya nanti warna lagi, puter lagi tuh, kembali lagi. Nah. Jadi kalau pertama adalah pembuatan sketsa. Sketsa adalah proses membuat gambar dasar. Gambar dasarnya itu temanya apa, gitu kan? Kalau temanya misalnya burung, ya kita tentukan burungnya jenis burung apa. Nah, apakah burung saja, bentuk burung, kepala burung dengan badannya, ya kan? Kemudian apakah ditambah dengan ornamen apa, penghiasnya? Nah, itu baru terus ukurannya besar kecilnya. Setelah itu nanti baru ada proses ini dokumentasi, itu difotokopi dulu. Difotokopi, kalau gambarnya besar difotokopi diperkecil, kemudian hasil fotokopinya kita masukin melalui dipindai ya dengan scanner, jadi data file komputer. Nah, kemudian kertas kerjanya baru ditrace itu dijiplak, tracing dijiplak. Ada contohnya, Anda mungkin tadi sudah dokumentasi yang dijiplak ke kain. Nah, tapi sebelum mengejiplak itu kain itu ada proses sendiri. Ya, itu kain setelah dipotong, sesudah ukuran direbus, dihilangkan kanjinya. Ada yang tekniknya cuma sehari selesai, tapi juga ada yang sampai 2 minggu si kain itu diproses sampai akhirnya jadi sebuah kain yang ya kualitasnya jauh lebih bagus. Ya, terus berikutnya nanti desain atau dicap dan diberi pelilingan. Setelah beri pelilingan selesai, baru nanti diberi warna.
diwarna. Nah, kalau misalkan di situ diperlukan warnanya banyak, setelah diwarna, dijemur, udah kering, kemudian ditutup. Warna yang pertama itu tadi ditutup, dibagi, ya. Baru nanti warna kedua. Warna kedua dikeringkan lagi, ditutup lagi, terus nanti warna ketiga. Terus aja begitu. Jadi warna itu makin ke proses berikutnya itu makin tua, intensitasnya makin gelap gitu. Sampai akhirnya dilorot. Kalau dilorot ya udah jadi kayu.